Ya, pemirsa, kita lanjutkan. Pertanyaan besarnya adalah lalu langkah mana yang terbaik untuk dilakukan? Silakan Pak Safiri juga mungkin closing statement untuk Anda. Ya, jadi begini ya, Presiden dalam menentukan siapa calon Panglima TNI tidak berdiri sendiri. Pasti beliau sudah manggil Menteri Pertahanan, pasti beliau sudah minta pertimbangan kepada Panglima TNI, ya. Minta pertimbangan kepala yang lain, apa staf angkatan, yang dengan menteri-menteri segala macam, itu dipertimbangkan kan gitu. Nah, artinya apa yang diputuskan oleh Presiden, ya itulah keputusan. Maka siapapun tidak ada harus kata menerima. Lain, loyalitas satu saja. Tapi kembali lagi sepanjang bahwa keputusan Presiden itu tidak keluar dari Undang-Undang TNI, itu saja. Oke, ya, jadi berpegang pada Undang-Undang TNI itu. Ya. Dan tidak boleh disalah tafsir. Ya, sekali lagi, dapat dijabat secara bergantian. Ya. Bukan bergiliran. Sekali lagi itu. Jadi kata kunci adalah dapat dijabat secara bergantian. Ya. Makna bergantian dan bergilir itu beda. Oke, nanti ada yang lain. Kalau saya lihatnya begini, bahwa kebijakan apapun yang diberi oleh Presiden, kita dari tadi tidak membahas bahwa sebagai Panglima TNI yang sedang aktif, Pak Muldoko itu sudah menyerahkan pasti nama calon di antara 3 kepala staf yang menurut beliau paling proper. Pasti itu. Itu memang tugas beliau sebelum turun jabatan. Jadi pasti nama itu sudah diberikan kepada Presiden. Nomor 2, siapapun yang dipilih oleh Presiden, saya berharap tidak mengedepankan rotasi. Tetapi sekali lagi adalah bagaimana arah pembangunan kita menjadi negara yang betul-betul poros maritim dunia. Karena menjadi negara poros maritim dunia bukan saja masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi, kita tuh ya ekspor kita mencapai 214 miliar dolar. Impor kita 41 miliar dolar. Itu kan pergerakan di laut di mana mesti dijaga. Jadi dari negara kita bermain di kawasan kita, sekarang bermain regional dengan ASEAN Political Security Community, kemudian kita akan bermain di 3 samudera. Nah, itu bagaimanapun mengedepankan pandangan bahwa seorang kepala Panglima ini harus memiliki orientasi ke sana. Karena tugas dari itu baru Angkatan Laut. Angkatan Udara bukan cuman ini, sekali lagi, Angkatan Udara bukan saja melindungi armada laut, tetapi juga melindungi angkasa luar. Jadi PR angkatan udara masih banyak banget kerjaannya. Oke. Jadi kemudian bisalah bagi-bagi tugas seperti itu. Baik, Mas Araf silakan. Pergantian Panglima TNI hak prerogatif Presiden itu suatu yang penting. Semua kepala staf harus tunduk terhadap itu. Tapi saya setuju dengan Profesor Salim Said bahwa ini sebaiknya dilakukan secara bergantian karena ada kata dapat itu sebaiknya ya. Oleh karena memang saat ini momennya momen kepala staf angkatan udara untuk menduduki posisi Panglima TNI. Jadi stick pada itu saja. Stick, saya setuju dengan Prof. Salim Said tadi. Yang ketiga adalah yang paling penting lagi sebenarnya itu bukan prasyarat mutlak. Ada prasyarat kondisi objektif yang harus dilihat oleh Presiden. Misalkan tentang kapasitas, track record. Track record ini terkait dengan persoalan isu hak asasi manusia, korupsi dan lain sebagainya. Perlu melibatkan Komnas HAM, KPK dan lain sebagainya. Meski terakhir keputusan ada Presiden. Yang ketiga adalah bagaimana agenda reformasi TNI juga menjadi bagian dari komitmen untuk Panglima TNI mendukung. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting. Terakhir, sepanjang ini ada persoalan-persoalan terkait dengan disiplin TNI. Ada beberapa konflik TNI dengan masyarakat, TNI dengan TNI, TNI dengan kepolisian. Itu juga menjadi PR penting buat Panglima TNI baru membenahi tentang disiplin TNI. Nah, di situ membutuhkan Panglima TNI yang juga punya komitmen dalam pembangunan disiplin TNI ke depan. Kita lihat nanti bagaimana siapa saja nama yang akan diserahkan oleh Presiden. Karena menurut Ibu Koni juga sebenarnya namanya sudah ada. Nanti akan di fit and proper test oleh dari Komisi 1. Baik, terima kasih banyak Mas Al-Araf, Ibu Koni dan juga Pak Safidin atas waktunya di Prime Time News. Kita akan jumpa lagi saat fit and proper test berjalan ya Pak.